Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang semuanya. Kami akan informasikan juga bahwa webinar ini kita akan segera dimulai dalam beberapa menit ke depan. Jadi mohon pastikan koneksi internet Anda stabil dan jangan lupa untuk gunakan headset atau speaker untuk kenyamanan mendengarkan. Jangan lupa juga untuk siapkan juga pertanyaan Anda, karena nantinya kita akan ada sesi diskusi interaktif di akhir acara, dan kita juga akan ada pengundian door prize bagi peserta yang beruntung. Jadi pastikan tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian di hari yang sangat spesial ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi karena telah bergabung dalam webinar kami yang berjudul Strengthening the Cyber Security Framework dengan subtema kami yaitu Strategies for Risk Management and Compliance. Nah, pada pagi hari ini ada pepatah mengatakan tak kenal, maka kita kenalan. Perkenalkan, saya Sela yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh PCMan yang berkolaborasi dengan PaxEdge dan ditujukan juga untuk membantu para IT leaders, profesional cybersecurity, compliance officer, serta stakeholder bisnis yang lainnya dalam memperkuat perlindungan digitalnya dan tentu tetap selangkah lebih maju dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan dulu semua bisa mendengar suara saya dengan jelas. Jika Anda bisa mendengar dengan baik, boleh coba ketik oke di kolom chat sekarang. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik. Wah, antusias sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ahmad Habibi, selamat pagi Pak Ajianto, semuanya selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terlebih dahulu terkait jalannya webinar kita pada hari ini ya. Yang pertama, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan untuk dapat tuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nantinya tim kami akan memilih pertanyaan untuk dijawab di sesi Q&A. Selanjutnya, mohon pastikan untuk mikrofon dan kamera Anda dalam keadaan nonaktif selama sesi berlangsung agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi semua peserta. Dan berikut saya sampaikan juga agenda singkat kita pada hari ini. Yang pertama nantinya kita akan melihat sesi pertama yang dibawakan oleh Bapak Haryanto Gunawijaya selaku Solutions Engineer dari PaxEdge. Beliau akan membawakan terkait overview mengenai kerangka kerja dari cyber security dan mengapa hal ini nantinya akan menjadi sangat penting di dalam era digital saat ini. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Bapak Peni Halim selaku VP of Technology dari PCMan yang dimana beliau akan memperkenalkan bagaimana sih peran PCMan ini dalam dunia cyber security dan menjelaskan secara detail solusi Connect Secure, termasuk bagaimana solusi ini akhirnya dapat membantu organisasi dalam mendeteksi ketahanan, mengelola resiko, serta memastikan agar tetap sesuai dengan regulasinya. Dan nanti juga akan dilanjut, kita akan ada announcement spesial nih dari Pak Ade, selaku produk spesialis dari PCMan untuk offering dari Connect Secure itu sendiri dan setelahnya kita akan memasuki sesi Q&A serta memberikan informasi penting juga mengenai Model Mood Indonesia 2025 yang akan datang. Nah, hal yang paling tidak kalah menariknya adalah nanti kami telah menyiapkan door prize spesial untuk 5 orang peserta yang beruntung di akhir acara. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya tetap bersama kami hingga acara selesai karena nanti akan banyak insight dan informasi menarik yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam sesi acara kita, aku boleh ya nge-announce sedikit terkait Moodle Mood Indonesia 2025. Boleh kita lihat ya nanti slide-nya. Jadi izinkan saya juga ya untuk berbagi satu kabar penting yang memang tidak boleh dilewatkan, yaitu Model Mood Indonesia 2025 is coming pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juli di UTCC atau Universitas Terbuka Convention Center Tangerang Selatan, yaitu dengan tema Empowering Learning Through Innovation with AI, Data, and Gamification. Nah, acara ini nantinya akan jadi ajang berkumpulnya para pendidik, akademisi, teknologi pendidikan, dan praktisi industri dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia tentunya. Tentunya kita juga hadir pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah siap untuk berbagi insight ya, mulai dari tim dari Model HQ-nya sendiri, ada Matt Porit, ada Max Porit, Matt Porit, Max Explay, dan engineer lokal modelnya. Kemudian kita juga punya speakers kita, ada Pak Dr. Ono kemudian ada Ibu Dr. Intan Nurmayulita, ada Prof. Paulin, hingga peneliti lainnya, serta disusul juga
dengan praktisi kita di industri, tentunya ada dari PCMan, ada dari BFI Finance, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya nanti apa sih yang akan didapatkan ketika Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian ikut hadir nih di dalam acara Model Mood kita? Yang pertama tentunya memiliki free access untuk dapat melihat panel session dan workshop, kemudian juga akan mendapatkan lounge ya, ada makan juga, coffee break, kemudian mendapatkan Model Mood souvenir, kemudian t-shirt, dan full access juga untuk ke materi learning management system. Kemudian juga akan mendapatkan sertifikat resminya juga dari kita. Dan pastinya nanti bisa mendapatkan networking langsung dengan komunitas model se-Indonesia. Kemudian saya juga ingin menginformasikan kita bisa lihat sama-sama di layar kita pada pagi hari ini. Jadi kita punya promo bahwa sekarang itu lagi last call Model Mood Indonesia 2025 dan kita punya promo flash sale 77 yaitu spesial banget buat Bapak Ibu sekalian. Flash sale ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli. Jadi apabila Bapak Ibu ini langsung nge-scan barcode untuk membeli tiket Model Mood-nya, nanti jangan lupa untuk input juga kode referralnya ada flash sale 77. Nanti akan dibantu ya di kolom chat. Kode referralnya ada flash sale 77. Nah, nanti dari harganya kita bisa sama-sama melihat ya bisa mendapatkan diskon ya dari untuk all day pass itu 400.000, kemudian untuk one day passnya 300.000, tapi untuk all group tiketnya untuk all pass day-nya itu menjadi hanya 1 juta untuk 3 orang gitu. Jadi nanti ketika promo last call ini muncul, Bapak Ibu bisa masukin kodenya juga akan terkena potongan lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk langsung amankan tiket Bapak Ibu sekalian di mood.pcman.co.id/tiket atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar Anda sekalian. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut untuk masuk ke sesi selanjutnya ya. Di sini kita sudah bersama Bapak Hari. Sebentar ya. Selamat pagi, Pak Hari, Pak Poni. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu Pak. Cela. Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. selamat pagi Sela. Selamat pagi Fahri. Oke, baik. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Baik, baik. Baik, Semangat pagi. alhamdulillah. Masih pada semangat ya. Sudah sarapan, Pak Hari, Pak Poni? Pagi, iya sarapan Sudah. sedikit sudah. Baru ngopi. Baru ngopi, siap. Oke, Mantap. jadi kita di sini sekalian invite juga ya buat rekan-rekan sekalian. Telah hadir bersama kita juga ada Pak Hari, selaku Solution Engineer dari PXH yang nantinya juga akan membantu untuk meng-guide ya, menjelaskan gimana sih strategi manajemen resikonya dari Cyber Security Framework. Kemudian juga didampingi juga dengan Pak Poni, selaku VP of Technology dari PCMan yang tentunya akan mengenalkan ya salah satu solusi unggulan kita yaitu dari Connect Secure itu sendiri. Oke, jadi topik hari ini Pak, kita kan akan membahas terkait bagaimana sih strengthening the cyber security framework ya. Mungkin aku boleh intro sebentar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sama-sama bayangin ketika kita tinggal ya di sebuah rumah yang anggaplah dia tanpa pagar, tanpa kunci, bahkan tanpa asuransi gitu. Rasanya kan pasti was-was banget, gampang dimasukin siapa aja, kayak nggak ada perlindungan, bahkan tanpa jaminan kalau sesuatu yang buruk itu bisa terjadi. Nah, sayangnya banyak dari kita itu justru hidup seperti itu di dunia digital. Kita banyak nyimpen data, ngakses sistem, bahkan ngejalanin bisnis, tapi lupa buat ngelok gitu ya, buat kuncinya. Nah, inilah yang akhirnya kenapa cyber security itu kalau kita ibaratkan bisa menjadi polis asuransi ya Pak, untuk kehidupan digital kita. Bukan Benar sekedar sekali. cuman ngelindungin perangkat atau jaringan, tapi juga kita bisa ngejaga semua hal penting, mulai dari data, reputasi, dan keberlangsungan bisnis kita. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen punya rumah yang berharga, tentunya kan kita harus ngebangun pagar gitu, pasang alarm, pakai asuransi. Nah, ibaratnya seperti itu, jadi di dunia digital ini, framework cyber security ini jadi kayak blueprint-nya gitu ya, Pak. Nah, boleh dong Pak, aku boleh tahu mungkin ya, mulai dari hal basic-nya dulu Pak Hari. Kalau misalnya kita ngomongin soal cyber security hari ini, banyak yang masih nganggep kalau itu ternyata hanya urusan IT gitu. Padahal realitanya bisa berdampak ya ke seluruh aspek bisnis kita. Nah, menurut Pak Hari sendiri nih, seberapa kritis sih posisi cyber security ini dalam manajemen risiko sebuah organisasi, Pak?
Oke, Bu Sela, ya memang, benar sekali gitu ya, karena cyber security sekarang ini kan sudah menjadi tren juga gitu ya di Indonesia gitu ya. Jadi bukan lagi hanya mengenai isu teknis, tetapi ini menjadi salah satu bagian mitigasi atau strategi risiko sebuah perusahaan gitu ya. Soalnya kita di sini berbicara mengenai bagaimana perusahaan tersebut melindungi reputasi perusahaannya gitu ya, hingga kelangsungan bisnis dari perusahaan tersebut gitu. Misalkan sebagai contoh gitu ya, misalkan, satu perusahaan gitu ada sebuah insiden yang dapat menyebabkan, operasional menjadi downtime, lalu data pentingnya menjadi hilang gitu ya. Bahkan, ini yang biasa sering terjadi adanya krisis kepercayaan dari publik gitu ya, menggunakan jasa atau produk dari, perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa dibilang cybersecurity ini bisa dibilang sebuah investasi atau salah satu mitigasi risiko yang bisa dilakukan perusahaan, jadi bukan hanya kita anggapnya sebagai biaya operasional gitu, misalnya. Baik, jadi dia memang sifatnya ini investasi yang sifatnya preventif ya, Pak, ya? Menarik sih tentunya. Nah, kalau untuk Papua ini sebelum kita bahas untuk sisi teknologinya, bisa mungkin ya, Pak, dijelaskan sedikit akhirnya Pisimen ini sebenarnya bergerak di bidang apa saja dan bagaimana posisinya dalam mendukung solusi cyber security untuk perusahaan, Pak? Ya, terima kasih Sela. Jadi kalau PCMan ini adalah ya IT solution provider ya. Kita hadir sejak tahun 2000 sebenarnya. Kemudian fokus kita ini membantu setiap organisasi ini mengadopsi teknologi dengan standar industri dan best practice ya. Nah, termasuk dalam hal cyber security ini. Jadi kalau kita percaya itu bahwa strategi keamanan itu harus menyeluruh, harus holistik ya. Mulai dari identifikasi resikonya, mitigasinya, hingga ya eksekusi untuk mencapai kepatuhannya atau compliance-nya. Nah, jadi ya terima kasih sekali ya kita semua kepada semua yang hadir hari ini. Kita pada kesempatan nanti akan membahas tuh salah satu solusi kita ya yang paling awal yaitu bagian identifikasi yaitu Connect Secure ya yang bisa membantu organisasi untuk memetakan kerentanan dari semua sistem software aplikasi yang ada secara real time dan proaktif. Ya, terima kasih. Wah, Seperti itu, Sela. Thank siap, you. terima kasih Pak Poni. Berarti nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut ya terkait dengan Connect Secure ini. Tapi Siap, sebelum siap. ke sana ya, saya juga penasaran nih, boleh dong Pak Hari, kasih kayak study case ringan kali ya, tentang gimana sih insiden dari cyber ini yang mungkin kelihatannya kecil atau sederhana, tapi dampaknya ternyata besar gitu, biar kita bisa sama-sama aware. Boleh boleh, kita sebenarnya banyak sekali contoh studi case-nya gitu ya, maupun dari kecil yang besar. Cuma yang paling sederhana, itu biasanya perusahaan suka mengabaikan gitu ya, mengenai memperbarui software-software atau sistem yang ada gitu ya. Karena biasanya dianggap, oh tidak penting untuk mengupdate tersebut karena masih bisa digunakan gitu ya. Ternyata mungkin saja ketika kita tidak mengupdate atau tidak memperbarui software atau sistem tersebut, itu akan ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh attacker atau kita bisa bilang hacker atau anything itu gitu ya, street actor kita biasa bilangnya gitu ya, untuk masuk dan untuk melakukan contohnya salah satunya mengenkripsi data perusahaan gitu ya. Nah ini ada kejadian juga gitu ya dan pada akhirnya kita harus membayar sejumlah Bitcoin ya biasanya gitu ya, untuk membayar, data tersebut bisa dikembalikan. Tetapi itu pun tidak dapat dipastikan 100% datanya akan kembali gitu ya. Kebanyakan banyak juga yang dilakukan scam gitu. Dan juga yang paling penting adalah kehilangan waktu gitu ya untuk melakukan operasional dan juga akan ada, dampak yang signifikan terhadap klien-klien besar gitu ya yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu. Karena datanya menjadi, bocor gitu ya, kadang juga ada yang dijual juga di dark web dan sebagainya. Jadi hal-hal yang paling sederhana ini itu bisa berujung dengan fatal gitu ya kalau kita tidak mencegah atau melakukan manajemen risiko tersebut. Betul betul, relate sih ya, Pak. Emang akhirnya hal-hal yang sederhana kayak gitu, tapi akhirnya jadi missing part ya buat beberapa orang, tapi ternyata punya impact yang cukup cukup gede gitu ya, ketika kita tidak punya mitigasinya. Akhirnya banyak juga yang anggap mungkin kayak patching atau update itu ribet, padahal kan sebenarnya itu adalah salah satu langkah penting ya, Pak, ya, untuk, melindungi digital kita ya. Iya, betul sekali tuh. Itulah kenapa ya, bahwa adalah penting untuk kita itu bisa memiliki solusi yang bisa mendeteksi kerentanan ya berdasarkan prioritasnya. Kemudian memberikan rekomendasi patch yang tepat untuk semua software aplikasi yang dipakai dalam suatu organisasi perusahaan.
Tujuannya adalah ya biar bisa proaktif, bukan lagi hanya reaktif, gitu. Gitu sih, Oke, Sela. sip, thank you Pak Poni, thank you Pak Hari. Nah, mungkin sekarang ini muncul ya pertanyaan dari teman-teman kita semuanya, siapa sih yang akhirnya sebenarnya berada di balik ancaman cyber itu gitu? Motifnya ternyata kan sangat beragam ya. Ada yang melakukan untuk keuntungan finansial, mungkin dengan cara menguras rekening online kita gitu, terus mencuri informasi kartu kredit hingga melakukan pemerasan lah ya lewat ransomware yang lain gitu. Kemudian ada juga yang punya misi untuk spionase atau sabotase atau bahkan yang untuk kepentingan personal gitu ya, untuk nyebarin hoax gitu, Betul skandal betul. atau propaganda ya Pak ya. Nah, dari banyaknya motif dan model serangan seperti ini, jelas mungkin kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengandalkan pendekatan yang serba reaktif atau cuman asal-asalan gitu. Artinya kita butuh kerangka kerja yang tentunya sistematis, terstruktur dan bisa diandalkan untuk membangun pertahanan digital kita agar lebih kuat lagi ke depannya. Dan mungkin ini ya yang jadi peran penting yang disebut cyber security framework Cyber itu security framework, sendiri. betul. Betul, Pak. Nah, salah satu framework yang paling banyak digunakan secara global itu telah terbukti efektivitasnya adalah salah satunya Center for Internet Security atau CIS. Nah, untuk membedakan lebih lanjut seperti apa ya strategi untuk membangun cyber security kita yang lebih kokoh gitu ya melalui pendekatan risk based dan framework CIS ini, saya akan langsung mengundang Pak Hari untuk dapat present ya Pak, untuk dapat menjelaskan kepada kita semua agar lebih aware lagi ke depannya. Silahkan Pak Hari, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sela. Saya sudah share screen, apakah sudah terlihat? Sudah aman Pak. Oke, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan, tersemangat di pagi hari ini walaupun tadi sedikit hujan gitu ya, pagi-pagi gitu. Pada hari ini kita akan melakukan, overview mengenai bagaimana kita memperkuat gitu ya cyber security dengan menggunakan cyber security framework. Mungkin ini ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita melihat gitu ya, gimana strategi security terhadap pendekatannya gitu ya. Lalu kita akan membicarakan juga mengenai overview dari framework-nya dan bagaimana cara memulainya gitu ya. Biasanya kan ada suka bingung gitu ya. Ini udah mengerti lalu cara memulainya seperti apa. Mungkin tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Sela gitu ya, bahwa emang ada beberapa motivasi gitu ya dari beberapa, threat actor atau kita bisa bilang attackers juga. Dari salah satunya tadi ada profit and financial gitu, biasanya ini untuk, mengambil data keuangan gitu ya, atau misalkan mengenkripsi dan meminta sejumlah biaya gitu ya untuk mengembalikan data tersebut. Ada juga untuk melakukan sabotase, biasanya ini, eee lawan atau misalkan, musuh bisnisnya dari bapak ibu itu ya, perusahaan gitu ya. Itu bisa juga dia mencuri, rahasia dari perusahaan gitu ya, atau monitoring communication. Jadi sehingga apapun, eee, bisnis planning yang dijalankan oleh perusahaan bapak ibu itu dapat di-copy oleh, lawan bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir ini lebih ke arah personal gitu ya, karena kita tahu personal ini bisa jadi dari internal atau eksternal gitu ya. Misalkan ada beberapa kelompok atau ada perorangan yang mungkin emang ada histori yang tidak baik dengan perusahaannya bapak ibu gitu ya, itu bisa jadi salah satu motivasi mereka gitu. Nah, ini ada tebak-tebakan nomor lagi gitu ya. Jadi ini ada tebak-tebakan nomor gitu ya, ada Bank Indonesia dan ini adalah, kalau bisa kita bilang gitu ya, ada beberapa angka seperti 330 miliar, 2 miliar, 514.000 dan lainnya. Sebenarnya apa sih dari angka-angka ini gitu ya. Nah, ini adalah 330, miliar itu ada anomaly traffic yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Jadi untuk anomaly traffic sendiri ini contohnya misalkan, kayak, botnet gitu ya atau trojan gitu atau phishing dan, ada juga kalau misalkan Bapak Ibu tahu ada communication dari, VPN tool gitu ya. Nah ini yang terdeteksi di Indonesia itu sebanyak 330 miliar. Lalu di tahun 2024 itu juga ada lebih dari 2 miliar itu advanced persistent threat gitu ya. Kalau advanced persistent ini lebih ke arah attack campaign yang dilakukan oleh kelompok serangan cyber atau threat actor yang memiliki keterkaitan atau tidak keterkaitan dengan negara tertentu. Contohnya kalau di Indonesia, kalau yang kita tahu kan yang terkenal itu contohnya kayak Self Terrier atau misalkan kalau Bapak Ibu tahu mengenai Anchor Panda gitu ya, yang itu adalah
serangan yang berasal dari negeri China, dari Tiongkok lebih tepatnya gitu ya. Nah ini biasanya mereka menargetkan misalnya kayak maritim, kelautan gitu ya, dan itu memiliki dampak signifikan juga ketika Bapak Ibu ada relate-nya dengan industri pembangkit listrik dan lain sebagainya. Lalu ada juga misalnya kayak Vesdak gitu ya. Nah ini malware ini digunakan untuk mencuri informasi-informasi yang dari perusahaan tersebut gitu. Lalu selain itu untuk ransomware activity sendiri di Indonesia tahun 2024 itu ada 514.000, sebanyak 514.000. Ini yang terkait kayak Lockbit gitu ya, yang sangat booming gitu ya di akhir-akhir ini gitu untuk mengenkripsi sebuah data perusahaan gitu. Lalu ada 26 miliar lebih itu phishing activity, yang mana ini serangan yang dilakukan melalui email gitu ya. Itu juga bisa melakukan social engineering dan lain sebagainya. Dan ini yang paling mengejutkan, ada 56 juta lebih gitu ya, bahwa data-data kita ini tersebar di dark web gitu ya, atau kita bilangnya darknet exposure. Nah untuk data-data ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ngecek juga di Naskah Keamanan Cyber Indonesia 2024 ini dari BSSN. Jadi dengan adanya number-number ini gitu ya, dengan adanya Bapak Ibu tahu seberapa banyak sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih aware gitu ya, atau lebih memprioritaskan sebenarnya cyber security, atau kita bilang pengamanan cyber itu cukup sangat dibutuhkan gitu. Nah ini sedikit informasi mengenai beberapa top cyber attack di 2024 gitu ya, yang salah satunya tadi sudah disebutkan gitu ya, ada phishing attack. Ini yang paling sering didapat mungkin ya dari user Bapak Ibu di perusahaan gitu ya. Jadi attackernya ini atau actornya ini mengirimkan sebuah link atau misalkan sebuah file PDF dan lain sebagainya. Nanti biasanya targetnya adalah user-user yang tidak aware atau tidak natif di bidang IT, biasanya kayak di broadcasting, finance dan lain sebagainya. Nah ini ketika diklik nanti langsung si threat actor ini dapat masuk ke dalam sistem yang menggunakan kredensial yang sudah mereka curi, lalu bisa melakukan sesuatu di sistem atau di perusahaan Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya ada beberapa baik lagi, tapi saya tidak akan bicarakannya lebih detail gitu ya. Namun saya hari ini akan lebih berdiskusi mengenai atau memberikan pertanyaan gitu ya sebelum kita masuk ke sebuah sesinya. Ini dari Bapak Ibu yang hadir gitu, apakah Bapak Ibu tahu gitu ya sampai level maturity security di tempat Bapak Ibu itu seperti apa dan bagaimana cara memonitoringnya gitu ya. Dan juga nilainya itu dari mana sih gitu ya. Misalkan, oh Pak, saya udah punya next-gen firewall, saya udah punya EDR, saya udah punya peralatan security canggih lainnya gitu. Tapi kan apakah kita bisa mengukur gitu ya sampai mana level maturity-nya dari perangkat-perangkat Bapak Ibu atau security solution yang Bapak Ibu miliki gitu. Tentunya ini akan sulit dijawab karena Bapak Ibu tidak memiliki base monitoring biasanya gitu ya. Di sini saya coba menjelaskan ketika Bapak Ibu melakukan gitu ya, atau bagaimana cara pendekatan terhadap sebuah security gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan ketika kita menghadapi atau mendekati pendekatan mengenai security solution gitu ya. Yang pertama itu reaktif. Ini biasanya sering terjadi di Indonesia. Jadi ketika ada terjadi kejadian, ada insiden occurs, langsung membuat investasi yang mendadak dan tidak terprediksi dalam RAB biasanya, lalu menjadi short term solution. Dan juga biasanya cycle-nya ini akan terus berulang gitu. Jadi ketika udah selesai nih masalahnya, nanti tunggu masalah baru, terus buat lagi investasi lagi, terus kita buat short term solution-nya. Lalu yang kedua ini unconscious. Unconscious ini kita melihat hanya apa yang kita tahu, apa yang kita butuhkan. Jadi berdasarkan insting gitu ya. Misalkan, wah ini sepertinya di environment saya belum ada perangkat untuk melindungi endpoint misalkan. Wah ini saya butuh EDR gitu. Terus, wah ini kayaknya firewall saya sudah outdated gitu ya misalkan. Wah ini saya harus upgrade ke firewall yang lebih canggih, misalkan seperti itu. Jadi tidak ada strukturnya dan menjadi inkonsisten gitu. Lalu bagaimana ketika kita menerapkan security framework gitu ya, pendekatannya melalui security framework. Ini akan lebih membantu. Halo, Bu Sela masih dengar suara saya?
Ada Pak Masih? aman-aman, cuman ini, gambar ininya nggak gerak ya? Oh, oke oke. Ya, hanya gambarnya yang berhenti, Pak Ari. Oke, nggak apa-apa sih, selama suaranya masih oke. Oke. Nah, ini untuk pendekatan security framework, jadi kita lebih proaktif dalam pendekatannya. Jadi kita bisa mendefine atau melakukan goals-nya dari sebuah perusahaan, ini security solution-nya mau dibawa seperti apa, dan juga tentunya kita juga bisa mengukur progres dari implementasi plan yang sudah kita buat gitu. Nah, di sini saya mungkin akan lebih jelaskan lebih detail gitu ya, kalau bagaimana kalau kita tidak memiliki framework. Jadi bayangkan ini misalkan ada sebuah perusahaan gitu ya, dia ini memiliki beberapa komponen atau titik-titik tersebut gitu ya, yang emang sudah tersedia di perusahaan atau emang dibutuhkan, tetapi tidak mengerti mana dulu yang harus diprioritaskan gitu. Lalu bagaimana ketika kita melakukan itu dengan framework gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, kita bisa melihat gambaran secara lebih jelas apa saja yang dibutuhkan untuk beberapa steps yang ingin dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi misalkan kayak di sini yang tadinya berantakan gitu ya, yang tidak terdefine sama sekali, nah sekarang sudah bisa terlihat jelas apa aja dibutuhkan di tiap stage-nya. Jadi lebih teratur gitu ya. Jadi kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan. Tentunya dengan adanya beberapa security solusinya Bapak Ibu punya gitu ya, atau boleh sekarang ini gitu ya, itu sangat jelas kita nggak bisa ngegaranti itu bakal secure 100%. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir resiko yang terjadi ketika terjadinya serangan. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu nanya, framework-nya apa saja sih yang harus saya gunakan gitu ya, karena yang seperti kita tahu di Indonesia sendiri dia ada beberapa, regulasi gitu ya, kayak contohnya, ada Undang-Undang UU ITE gitu ya, itu misalkan untuk dasar hukum aktivitas digital dan transaksi elektronik gitu. Lalu ada juga PPPSTE, itu lebih ke arah penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data, dan juga ada UU PDP yang paling terbaru gitu ya, perlindungan data pribadi dan hak subjek data. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, NIST Cyber Security Framework gitu ya. Nah, ini NIST Cyber Security Framework ini lebih ke arah ada 5 pilar yang dicanangkan oleh NIST Cyber Security, yaitu mengidentify, memprotect, mendetek, direspon, dan recover. Jadi ini lebih secara general gitu ya, apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah framework tersebut. Lalu di sini mungkin Bapak Ibu tidak asing gitu ya dengan ISO 27001, yang mana ISO 27001 ini beberapa perusahaan Bapak Ibu mungkin sudah melakukan certified gitu ya terhadap ISO-nya, ini terhadap governing proses dan prosedur gitu ya. Jadi bisa melihat seberapa maturity perusahaan Bapak Ibu dalam menangani sebuah operation perusahaan gitu. Mungkin di sini ada lagi yang mau saya coba sampaikan itu mengenai Cyber Defense Matrix gitu ya. Jadi kalau Cyber Defense Matrix sendiri ini lebih sederhana, bentuknya juga open source juga, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Cuman lagi-lagi ini tidak begitu detail dalam mengidentifikasikan atau framework yang harus digunakan dan atau list checklistnya gitu ya, kita bisa bilang itu checklistnya apa saja yang dibutuhkan gitu. Lalu yang terakhir, gimana kalau siang dengan CIS Control gitu ya. Jadi CIS Control sendiri ini adalah sebuah organisasi yang memang sudah di-endorse oleh beberapa, kita bisa bilang beberapa regulasi lah ya, kayak PCI, kayak HIPAA gitu ya, dan beberapa cyber security insurance lainnya yang di luar negeri. Nah, ini semuanya bisa mengacu terhadap cyber, CIS Control tersebut gitu. Nah, kalau di CIS Control tersebut ini dia memiliki 18 control family, yang mana di tiap control itu sangat mewakili security solusi atau solusi-solusi yang bisa diimplementasikan dalam perusahaan Bapak Ibu. Dan ini cukup gampang juga karena di CIS Framework ini dia memiliki 3 implementation group atau maturity level-nya. Jadi kalau misalkan di total jumlah implementation group-nya yang untuk yang 3 itu ada 153 safeguard untuk complete list-nya, dan untuk yang implementation group 1 itu ada 56 safeguard. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih harus menggunakan CIS framework gitu ya. Nah, kalau untuk kenapa harus menggunakannya, karena ini sangat universal gitu ya. Dari sebuah CIS control tersebut itu bisa mengaplikable ke semua klien, jadi bisa dari industri apapun itu sangat masuk, terus sangat mudah di mapping dengan other compliance, contohnya kayak ISO 27001,
27.002 dan lain sebagainya. Dan tentunya ini sangat beginner friendly, Bapak Ibu. Ini yang sangat penting nih. Beginner friendly dalam artian Bapak Ibu tidak perlu meninvest lagi konsultan gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu memiliki tenaga ahli yang benar-benar ahli gitu ya dalam membaca CIS framework tersebut. Nah, ini juga termasuk salah satu pertimbangan Bapak Ibu bisa menggunakan CIS framework, yaitu dia open dan free gitu ya. Jadi memang ada yang gratis ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk memapping sebuah kerangka bagaimana Bapak Ibu membuat implementation security di perusahaan Bapak Ibu. Kita juga bisa bilang di CIS Control ini dia memiliki security journey. Dalam artian di security journey ini kita bisa menentukan implementation group mana yang mau kita prioritaskan gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan implementation group 1 ada 53 list gitu ya, safeguard kita bilangnya. Nah, list tersebut kalau misalkan Bapak Ibu dan implementasikan semua, itu kita bisa bilangnya udah cyber hygiene atau yang paling basic lah gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau tingkat kelanjutan, itu ada implementation group 2 atau kita bisa bilangnya best practice, dan kalau implementation group 3 itu lebih ke arah complete standard dengan ada beberapa advanced config di dalam solusi di kontrol CIS controlnya. Lalu apa sih inline-nya gitu ya? Kenapa sih harus perlu kita selesaikan semua safeguard atau perlu kita implementasikan safeguard di implementation group tersebut gitu ya, atau di CIS control tersebut. Karena based on data dari CIS control gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa cari juga, ini dengan kita mengimplementasikan yang cyber hygiene aja, tadi kan ada 53 safeguard ya, ada 53 checklist, itu Bapak Ibu bisa mencegah serangan sekian persen dari top 5 attack. Nah, ini kan kalau kita lihat gitu ya, dari top 5 attack ini kan paling sering kita hadapi gitu ya di Indonesia saat-saat ini gitu ya. Ada malware, ada ransomware, apalagi gitu ya. Ada web application hacking gitu, insider privilege, dan ada target intrusion gitu. Nah, ini dengan kita mengimplementasikan cyber hygiene aja, implementation group 1 aja, itu sudah lebih dari 50%. Ini paling basic aja 77% gitu ya. Jadi apalagi Bapak Ibu mengimplementasikan semua CIS safeguard yang 153 safeguard tersebut gitu. Nah, itu bisa nge-reduce 90% ke atas, kita bisa bilang begitu ya. Dengan adanya ini mungkin Bapak Ibu ketika ingin membuat sebuah RAB atau rencana belanja peralatan IT atau solusi-solusi security gitu ya, ketika maju ke manajemen kita bisa bilang bahwa ini loh Pak, kita memang butuh solusi yang bisa dimappingkan dengan sebuah framework, dan framework tersebut itu sudah ada calculation-nya Pak. Jadi ketika kita sudah men-inline-kan beberapa security solusi tersebut dengan framework tersebut, kita bisa memberikan informasi ke manajemen gitu bahwa kita bisa mencegah terkenanya serangan terlebih dari top 5 attack yang sering dialami di Indonesia gitu. Jadi semuanya bisa terukur dan bisa termonitoring gitu. Lalu bagaimana sih gitu ya cara kita memplan cyber security roadmap untuk menjadi sukses gitu. Ini ada beberapa langkah biasanya yang dilakukan gitu ya, atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini gate packing. Gate packing ini kita mesti mengetahui gitu ya semua aset, semua vulnerability yang ada gitu ya di sistem Bapak Ibu gitu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan gitu ya dalam membuat asetnya gitu ya, atau melakukan aset dan melihat beberapa vulnerability yang ada di sistem Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan PC-man yang nanti akan dibawa juga untuk connect secure gitu ya. Kan biasanya kalau kita menginventory aset kan manual gitu ya, tapi ini ada cara yang lebih mudah gitu ya dengan menggunakan connect secure, dan nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Poni di sesi selanjutnya. Lalu setelah kita mengetahui semua aset dan risiko yang terjadi di environment Bapak Ibu, kita bisa mendefine tujuan kita. Itu tujuan kita mau sampai mana nih? Apakah tujuan kita hanya di implementation group 1 aja gitu ya. Nah, dari implementation group 1 ini kan kita bisa breakdown. Misalkan ada beberapa kontrol atau list yang kita prioritaskan lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu mempunyai sebuah roadmap atau planning untuk melakukan implementasi atau untuk menuju sebuah tujuan yang Bapak Ibu sudah diskusikan gitu ya dengan tim. Lalu selanjutnya setelah Bapak Ibu tahu goals-nya mau sampai mana, lalu tinggal Bapak Ibu melakukan implementasi gitu ya, hit the road gitu. Kita melakukan implementasi gitu, semua planning yang sudah dibuat
di stage sebelumnya. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu melakukan take snapshot. Jadi di take snapshot ini lebih ke arah mereview gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang kita revise gitu ya. Dan itu kita bisa masukkan beberapa informasi yang kurang tersebut di get packing lagi. Jadi ini sebuah cycle yang bisa ngebantu Bapak Ibu membuat planning sebuah security roadmap untuk melakukan implementasi di perusahaan Bapak Ibu. Ya ini sedikit terakhir sebelum kita lanjut ke sesinya Pak Poni gitu ya. Ini ada salah satu kata dari Bapak Presiden Indonesia gitu bahwa ya memang ada satu kekilafan satu orang gitu ya itu dapat menentukan negara gitu. Kali ini juga sama dengan di cyber security bahwa ada satu orang yang hilaf gitu ya, salah ngeklik, salah segala macam gitu ya. Nah itu bisa meruntuhkan satu perusahaan gitu. Mungkin sesi selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sela terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas, insight-nya ya, bahwa kalau misalnya kita lihat untuk sharing-sharing kita pada hari ini ya tentunya, mungkin sorry sebentar, ini suara saya terdengar? Oke. Sudah. Oke, dari pemaparan tadi kan kita bisa sama-sama melihat ya bahwa ternyata framework seperti CIS ini bukan hanya tools ya, tapi juga sebuah struktur yang memang memberikan arah dalam menjaga sistem kita gitu agar tetap aman dan compliant juga. Tapi tentu untuk membangun rumah yang kuat itu kan nggak cukup hanya punya blueprint aja gitu. Kita juga perlu milih bahan bangunan terbaiknya dan tentu saja kontraktor terpercayanya lah ya untuk mengeksekusinya. Nah, dalam konteks cyber security ini artinya kita harus tahu alat dan layanan seperti apa yang ternyata kita butuhkan. Kalau misalnya kita bicara solusi gitu ya di sesi ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang Connect Secure, yaitu sebuah platform all-in-one untuk vulnerability management dan compliance yang akhirnya menjadi bagian dari ekosistem solusi dari PCMan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya akan langsung menginvite nih Pak Poni dari PCMan selaku VP of Technology-nya yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana Connect Secure ini bisa menjadi solusi all-in-one dalam memperkuat postur keamanan digital organisasi kita. Silahkan Pak Poni, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, thank you ya Sela, terima kasih. Iya, baik. Jadi menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Hari dan juga Sela ya. Jadi kita di sini akan lebih melihat lebih dalam ya isi dari Connect Secure. Izinkan saya share screen saya. Ya, apakah layar saya sudah terlihat? Aman Pak Poni. Baik. Oke, kita langsung ke depan aja ya. Di sini memang slide-nya banyak ya, tapi jadi saya akan skip beberapa saja. Dan sebelum saya mulai, izinkan saya mengenalkan kembali PCMan bagi yang belum kenal ya. Kita adalah IT Solution Provider dan sudah berdiri sejak tahun 2000 untuk mendeliver solusi-solusi berbasis industri standard dan juga secara best practice. Nah, Solution Group kita ini terdiri dari ada 5 kelompok solution group ya. Yang pertama adalah professional services. Pada dasarnya kita mendeliver semua services kita berkaitan dengan seluruh produk atau produk atau solution yang kita bisa berikan ya. Dan kita berpartner dengan banyak teknologi provider untuk mendeliver IT consultancy, installation implementation services, baik itu migrasi maupun juga maintenance support plan ya. Baik secara project base maupun secara kontraktual atau secara kontrak maintenance. Nah, untuk PC Managed Services ini kita bisa mendeliver mulai dari sisi konsultasinya sampai kepada pelatihannya, sampai kepada pemakaiannya dan implementasinya. Jadi kita bilang end-to-end services ya untuk memastikan suatu teknologi itu bisa mencapai potensi maksimalnya pada saat diimplementasikan dalam satu perusahaan. Ini bukan hanya diimplement, tapi juga tentunya perlu ada support yang berkesinambungan. Nah, kalau solusi data center itu artinya kita mengcover seluruh kebutuhan, kita bilang modern data center, ya baik itu on premises, on cloud maupun hybrid, ya.
mulai dari cabling sistemnya sampai ke networking sistemnya sampai ke kita bilang underlying teknologi untuk membangun suatu directory system maupun berbagai infrastruktur komputasi modern di data center hyperconverged ataupun berbagai teknologi baru lainnya. Untuk data and system protection, kita berpartner dengan Certo ya dan juga kemudian Acronis dan juga Samfor untuk mendeliver solusi-solusi terkait dengan backup, archive, high availability sampai membangun suatu sistem disaster recovery center. Untuk data and AI ya kita berpartner dengan Microsoft dan juga berbagai kita bilang ad hoc solution mendeliver modern workplace yang berbasis Microsoft Office 365 dan juga untuk device manajemennya ya. Untuk AI services kita berpartner dengan Microsoft juga dan hal ini mendeliver solusi-solusi berbasis Power BI dan juga solusi-solusi AI ya berbasis Azure AI services maupun juga dengan berbagai teknologi vendor yang lebih spesifik dalam dunia AI. Nah, yang mungkin agak unik adalah learning management system ya. Kita PCMan ini juga adalah Moodle certified partner di Indonesia. Moodle ini adalah suatu LMS yang sudah sangat populer dipakai di seluruh dunia, baik di institusi pendidikan maupun di dalam perusahaan untuk pelatihan sumber daya manusianya. Nah, jadi LMS ini adalah solusi dari PCMan juga ya, untuk bisa mendeliver suatu sistem pelatihannya, baik itu kepada publik maupun kepada karyawan maupun kepada mahasiswa kalau itu adalah education. Sistem security, nah ini yang topik kita hari ini ya, sebenarnya masuk ke dalam kelompok ini ya. Nah di sistem security ini kita mendeliver semua solution yang ada di dalam cyber security framework tadi. Ya, tapi hari ini kita akan fokuskan ke yang awalnya yaitu Connect Secure ya. Ini dia. Jadi Connect Secure ini singkatnya adalah bukan singkatnya sih. Sebenarnya sudah lama ya, sudah sejak 20 tahun dia berdiri ya dan sudah mendeliver banyak solusi. Dulu namanya adalah Cyber CMS. Jadi mungkin kalau sebagian belum kenal siapa Connect Secure, mungkin ya pernah mendengar nama Cyber CMS. Jadi sekarang memang sudah berubah nama menjadi Connect Secure. Nah, pada dasarnya perusahaan ini ada di headquarter-nya di Tampa, Florida, dan dengan partner development center-nya ada di India. Dan untuk sertifikasi sudah mencapai semua sertifikasi yang dibutuhkan, karena ini bentuknya adalah software as a service ya, SaaS. Jadi artinya memang services ini berbasis cloud-based. Positioning-nya adalah untuk menjadi suatu, kita bilang ya, complete all-in solution lah, untuk proses kita bilang detection yang ada di levelnya cyber security matrix. Mungkin saya langsung tunjukkan di sini saja. Jadi karena topiknya kita hari ini adalah bagaimana melihat semua teknologi untuk security ini, untuk sistem security ini dari kacamata cyber defense matrix atau dilihat dari kacamata suatu cyber security framework. Maka inilah yang sebenarnya paling penting ya untuk kita deliver yang pada pagi hari ini, yaitu bahwa untuk mencapai suatu sistem pertahanan yang kita bilang komprehensif ya bagi suatu perusahaan, itu ya memang nggak cukup satu produk gitu ya. Karena tergantung dari apa yang perlu kita cover. Tapi pada dasarnya selalu nggak akan lari dari lima pilar ini: identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah, untuk bagian kita bilang left boom-nya, identify-nya, itu dimulai dengan solusi seperti Connect Secure ini, yaitu mengidentify kerentanan di sisi devices, jaringan, aplikasi, sampai ke datanya, bahkan dari sisi users-nya. Gitu, ya. Connect Secure ini nanti kita akan lihat lebih dalam sedikit apa yang bisa di-deliver dan seperti apa kita bilang berbagai screenshot-nya ya. Jadi memang di kesempatan pagi ini kita tidak memberikan demonya karena waktu yang terbatas, tapi bagi yang tertarik nanti kita akan akomodir ya untuk sesi-sesi selanjutnya jika dibutuhkan. Secara platform ya, ini boleh dibilang Connect Secure ini seperti kita bilang seperti suatu kita bilang apa ya tools box gitu ya, toolbox yang sangat lengkap, yang begitu kita buka dalamnya itu lengkap ya, segala macam obeng, segala macam peralatan teknisnya ya, mungkin ada gergajinya dan segala yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya ya. Nah,
dia bisa melakukan security vulnerability scanning yang mendalam, ya, mulai dari paling pertama adalah melakukan detail asset discovery. Ya, asset discovery-nya berbasis agent sehingga bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap mengenai infrastruktur yang ada di dalam perusahaan, yang berjalan dalam perusahaan kita. Ya, dan vulnerability management ini akan mendeteksi seluruh kerentanan untuk lebih dari 600 software yang dikenal. Ya, boleh dibilang semua perusahaan, semua software yang memang dipakai dalam suatu perusahaan atau institusi, ya biasanya sudah dikenal oleh si Connect Secure ini. Ya, jadi dia akan menggunakan Exploit Prediction Scoring System atau lazim disebut EPSS. EPSS ini akan melakukan prioritas, melakukan kita bilang mengadres atau mencari kelemahan atau kerentanan dari suatu sistem atau software, kemudian memberikan prioritinya atau severity levelnya. Jadi karena tidak semua severity itu, tidak semua kerentanan itu ya, itu perlu di-treat dengan level yang sama gitu. Kalau kita mau menganggap semua kerentanan itu adalah sangat berbahaya, wah kerjaan kita bisa nggak habis-habis gitu ya. Jadi di sini yang paling penting adalah bukan hanya mendeteksi ada kerentanan apa, tapi juga mampu memberikan prioritasnya. Sehingga kita bisa mengerjakan yang paling penting dulu ya, berdasarkan prioritinya. Ya. Kemudian yang sifatnya kalau memang itu adalah missing patches and update, dia juga sudah bisa langsung berkolaborasi sehingga bisa mendeliver patch-nya tersebut. Jadi sebenarnya di sini bukan murni hanya mendeteksi ya, sebenarnya juga sudah ada protect-nya ya, tapi memang protect-nya tidak sampai ke seluruh pilar ya. Jadi kita bilang ini identify dengan plus protect untuk masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan patches, ini sudah bisa diselesaikan juga langsung dengan Connect Secure ini. Kemudian bagi kerentanan yang sifatnya tidak bisa diselesaikan dengan patches, dia akan memberikan how to-nya. Ya, jadi dia akan memberikan how to-nya. Karena ada beberapa kerentanan itu kan membutuhkan tindakan dari kita bilang IT security staff-nya sendiri ya untuk melakukan berbagai konfigurasi. Ya contoh paling mudah ganti password lah. Gitu. Kalau ini kerentanannya apa? Ini password-nya masih lemah, perlu diganti. Dia akan memberikan panduannya. Yang jelas ganti password kan tidak boleh dilakukan oleh software seperti ini. Perlu ada orang yang menggantikan, merubah password-nya. Gitu. Tapi panduannya akan diberikan. Dan ini adalah patch management-nya, sudah lengkap. Mengcover lebih dari 600 macam software, dilengkapi dengan berbagai report dan dashboard yang sangat intuitif, ya, sangat mudah untuk mengetahui prioritas mana yang perlu kita kerjakan atau selesaikan terlebih dahulu, ya. Dan juga bisa di-set untuk nantinya ya untuk comply dengan compliance apa yang kita mau kejar dahulu, ya. Dan dia menyediakan semua laporan yang kita bilang compliance benchmarking ya against industry standard. Jadi di dalam standar-standar compliance yang ada, ya itu kita bisa pilih untuk kita mau refernya ke compliance yang mana gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk mencapai semua target setiap perusahaan. Karena nggak sama ya, kalau kita ini adalah healthcare misalnya, mungkin kita lebih peduli dengan standar compliance HIPAA, ya HIPAA gitu kan. Kalau ini perusahaannya adalah ya yang berurusan dengan urusan kartu kredit ataupun dengan payment gateway dan sebagainya, kita lebih peduli dengan compliance-nya PCI DSS daripada HIPAA gitu. Nah, di sini kita bisa men-select compliance yang sesuai dengan bidang industri kita, sehingga waktu kita mengerjakan security, vulnerability, dan patch ini bisa lebih terarah dan lebih terprioritas. Gitu. Kemudian, personal identifier information scanning, ya, ini juga sudah ada di dalam Connect Secure ini. Untuk attack surface scan dia mendukung semua operating system ya, mulai dari ya tentunya pasti Windows, Linux, bahkan sampai ke macOS sekalipun itu semuanya ada di dalam coverage-nya. Untuk Active Directory bahkan dia punya modul yang spesifik ya khusus untuk Active Directory, jadi lebih dalam lagi
Jadi Active Directory ini dia bukan hanya akan melakukan pengecekan vulnerability scanning dari sisi servernya saja, tetapi juga akan melakukan audit proses terhadap Active Directory-nya. Apakah ada akun-akun yang tidak seharusnya ada di sana atau memang masih misconfig atau bisa menimbulkan security risk yang tinggi, maka ini prosesnya juga akan di Connect Secure ini ada modul khususnya yang untuk mendapatkan audit yang mendalam terhadap Active Directory yang dipakai. Sekarang juga sudah mendukung Azure AD jika memang perusahaannya juga sudah menggunakan Microsoft Azure AD. Untuk reporting, ya sudah jelas ya, berbagai macam report sudah built-in di dalamnya. Boleh dibilang, karena sudah 20 tahun ya, bisa dibilang report apapun yang memang diperlukan untuk mencapai suatu compliance yang kita butuhkan, itu sebenarnya sudah ada. Tapi kalau sampai nggak cukup, ya tetap ada report builder-nya. Kita bisa membangun report lagi sendiri jika memang ternyata ada satu report spesifik yang kita butuhkan. Ya, secara arsitektur sistem ini memang cloud based, tapi memang sudah didesain ya dengan sistem kita bilang agent base-nya, sehingga dia bisa dipakai untuk bahkan melakukan vulnerability scanning di suatu corporate internal network jika memang itu sifatnya adalah kita bilang multi site ya. Mungkin kita punya pusatnya terkoneksi ke internet, tapi di cabang-cabang tidak boleh langsung connect ke pusat. Itu bisa diatur sehingga di setiap cabang itu ada agentnya ya, sehingga prosesnya menjadi bertingkat. Dan itu juga tujuannya adalah supaya proses scanning ini tidak menghabiskan bandwidth di korporasi ya. Karena sekarang masih banyak korporasi terutama di Indonesia yang multi site, multi cabang yang koneksi networknya itu kita bilang masih premium lah ya, masih mahal gitu ya. Sehingga proses vulnerability scanning yang tidak menerapkan agent base ini cenderung bisa saja ya dengan mudah menghabiskan bandwidth yang ada. Nah, kalau Connect Secure itu sudah aware dan sudah memastikan kita bisa mencapai suatu pemakaian bandwidth yang efektif. Ya, ini summary-nya aja dari tadi yang saya sampaikan ya. Dalam kesempatan singkat di pagi ini, pada dasarnya dia melakukan asset discovery and tracking, sudah termasuk remediation plan-nya, jika bisa di-patch otomatis dia akan lakukan patch, kalau nggak ada dia akan berikan guide-nya. Khusus untuk Active Directory, dia ada modul khususnya supaya bisa melakukan audit yang lebih mendalam, bisa dipakai untuk mencapai compliance sesuai dengan standar industri kita, baik HIPAA, NIST, ya, maupun ya tentunya tadi ya CIS adalah Cyber Security Framework yang kita usung hari ini, karena ini yang paling kita bilang paling banyak dipakai ya di perusahaan umum, perusahaan dengan jenis umum. Mendukung berbagai macam operating system, maksudnya bisa melakukan hardening atau terhadap seluruh operating system yang umum yang ada, Windows, Linux ya, termasuk Mac. Linuxnya sendiri juga mensupport, boleh dibilang semua distro yang populer, baik itu Ubuntu, Red Hat, CentOS, bahkan sampai Amazon Linux ya yang ada di AWS pun bisa. Ya. Office 365 Asset Discovery and Tracking, jadi khusus untuk Microsoft Office 365 atau Microsoft 365, dia juga punya modul khususnya, seperti halnya dia punya modul khusus untuk Active Directory. Kemudian bagi yang masih menggunakan kita bilang legacy file server ya. Kalau company yang sudah modern sudah menggunakan cloud base ya, jadi misalnya pakai SharePoint ataupun berbagai cloud storage lainnya, tapi masih banyak sekali perusahaan yang masih menggunakan Windows file sharing ya, masih ada Windows file servernya gitu ya, atau menggunakan setingkat seperti itu SMB ya, atau menggunakan CFS. Nah, atau lazim disebut dengan SMB atau CIFS share ya. Nah, ini juga Connect Secure juga mendukung untuk memastikan bahwa file share tersebut aman ya, software inventory, dan dengan arsitekturnya yang bertingkat dia bisa diimplementasikan dalam suatu kita bilang intranet network yang tidak punya exposure langsung ke internet. Jadi ada cabang-cabang yang tidak punya koneksi internet, itu tetap bisa dilakukan. Ya, ini adalah gambaran singkat saja sebelum saya akhiri slide saya. Compliance apa saja yang sudah kita bisa refer atau kita bisa jadikan reference ya saat kita menjalankan Connect Secure ini. HIPAA, NIST, ya, PCI DSS, ya, untuk
ISO sendiri tentunya, ya, ataupun yang baru ya GDPR dari Eropa, itu semuanya bisa dipakai. Ini adalah gambaran singkat atau kita bilang contoh screenshotnya saja bagaimana Connect Secure ini nantinya beroperasi ya. Contohnya ini kita lagi mau mengejar ISO 27000 ya, ISO 27001. Nah, itu dia akan membagi menjadi section-section compliant, non-compliant, dan manual compliant ya. Dan kemudian dia akan memberikan poin-poinnya. Jadi bisa kita pakai untuk tindak lanjuti, bisa juga dipakai untuk laporan berkala kepada audit yang berjalan, sehingga kita bisa fokus kepada remedinya saja yang perlu kita lakukan secara manual ya. Sedangkan remedi yang otomatis tentunya sudah bisa dilakukan sendiri oleh si Connect Secure ini. Ya, ini saya berikan saja beberapa screenshotnya ya. Ya, termasuk juga kalau kita ada tempat untuk kita perlu memasukkan, kita bilang attachment ya, karena untuk mencapai satu compliance kadang itu nggak cukup cuma sekedar melakukan sesuatu, tapi perlu melampirkan suatu kita bilang dokumen ya, terutama kalau udah berurusan dengan ISO itu banyak sekali dokumen yang perlu disubmit. Nah, di tempat Connect Security pun sudah bisa menjadi satu repositori ya untuk seluruh dokumen compliance itu. Sehingga waktu kita menghadapi audit, simple deh, ya udah beres. Hanya berhadapan dengan satu portal, kita bisa mencapai audit yang compliance audit yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu saja yang saya mau share ya. Terima kasih ya untuk kesediaan waktunya ya untuk mau mendengarkan Connect Secure lebih dalam. Ya, saya balikan ke Sela kalau begitu ya. Silakan Sela. Thank you. Ya. Oke, thank you Pak Poni. Terima kasih juga ya, aku pengen mengucapkan makasih banyak buat Pak Poni dan Pak Hari juga untuk sharing-sharing-nya hari ini yang sangat insightful ya tentunya. Jadi pada intinya cyber security ini bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai hanya sekali aja ya Pak, tapi merupakan sebuah Benar sekali. mitigasi resiko yang berkelanjutan gitu. Jadi sama aja ya kayak kita menjaga kesehatan, sistem digital ini pun harus kita rawat, harus kita pantau gitu ya, diperbarui secara berkala agar tetap aman dan tetap aman lagi ke depannya gitu. Nah, dari talk show hari ini hingga presentasinya, kita bisa sama-sama ya mencoba untuk menarik benang merahnya bahwa cyber security ini adalah perlindungan fundamental ya di era digital ini untuk menjaga aset, kepercayaan, serta keberlangsungan bisnis kita. Serta serangan cyber ini punya berbagai motivasi ya, yang artinya pertahanan yang kuat bukan lagi pilihan tapi juga merupakan sebuah keharusan gitu. Setuju. Nah, framework seperti CIS ini memberikan akhirnya struktur sama efisiensi biar kita bisa memastikan kita berada di jalur yang tepat gitu. Dan mungkin yang terakhir untuk memilih tools dan mitra yang tepat seperti Connect Secure itu akan membantu kita untuk mengelola kerentanan secara proaktif dan efisien. Oleh karenanya PCMan hadir di sini. Jadi mungkin langkah selanjutnya adalah mulailah dengan menilai ya postur keamanan digital kita di lingkungan kita sendiri, kemudian bisa mengidentify ya aset penting, nilai resiko, dan jangan ragu lagi untuk mencari dukungan gitu dari untuk menghasilkan sebuah solusinya gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin aku bisa invite juga akan ada announce penting nih ya dari Pak Ade selaku product specialist dari PCMan. Halo Pak Ade. Halo Sela, terima kasih Sela. Halo, pagi Ya, selamat Pak Ade. pagi semuanya, pagi Bapak Ibu juga ya semuanya. Thank you juga tadi ya buat uh, mini podcast dan presentasi yang menarik dari Pak Poni, Pak Hari, dan juga Sela ya. Jadi kali ini izinkan saya Bapak Ibu untuk share ya program promo yang sedang berlangsung saat ini. Ya, seperti yang tampak di screen saat ini. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, baik oleh Pak Hari dan Pak Poni mengenai cyber security framework dan solusi Connect Secure itu sendiri. Nah, kali ini kami mengadakan promo program khusus untuk solusi Connect Secure yang bisa membantu organisasi Bapak Ibu dalam memulai penerapan cyber security framework ya. Jadi untuk promo program kali ini itu adalah free implementation fee atau gratis biaya instalasi untuk setiap pembelian solusi Connect Secure Standard Edition dengan hanya 99 juta ya yang dapat digunakan untuk 1.500 aset per tahun. Nah, 99 jutanya jangan dibilang mahal dulu ya, Bapak Ibu, tapi jumlah aset yang bisa di-cover ya, yaitu sebanyak 1.500 aset. Jadi
jika saya bagi 99 juta itu untuk 1.500 aset, maka sebenarnya cost untuk per asetnya itu hanya 66.000 saja per tahun, Bapak Ibu. Dan jika 66.000 tersebut saya bagi kembali menjadi per bulan, maka nilainya hanya 5.500 per aset ya per bulannya, atau hanya setara dengan secangkir kopi. Nah, lalu fitur apa saja yang akan Bapak Ibu Setengah kopi dapatkan? ini, Iya, setengah cangkir itu Pak. iya. Kopinya juga kopi Starling, Pak. Oh, Bukan, Starling, oh iya. iya bukan Starbucks ya, kopi Starling. Oh, Nah, lalu Torabika. iya, lalu fitur apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam pembelian license Connect Secure standar tersebut? Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan Pak Poni juga ya. Ini untuk aset discovery itu bisa berupa server, desktop, laptops, switch, router, access point, firewall, printer, dan bahkan virtual mesin ya. Jadi aset yang bisa discover benar-benar cukup banyak ya. Kemudian vulnerability management ya, kemudian ada patch management, compliance management yang sudah align dengan HIPAA, PCI dan ISO standar, kemudian PII scanning ya untuk sensitive personal data, kemudian attack surface scanning, Active Directory auditing dan customizable reporting yang bisa dibuat secara eksekutif, technical maupun bisa juga di white label reports ya menggunakan logo company Bapak Ibu. Lalu untuk TNC-nya ya installation ini sudah ikut piloting up to 10 aset ya, nanti boleh mix ya untuk asetnya. Kemudian promo program ini valid 1 bulan ke depan hingga 9 Agustus 2025 dan harga di atas masih belum termasuk pajak. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik, nanti cukup konfirmasi dengan mengirimkan email ke marketing@visimen.co.id ya, karena kami paham mungkin jika Bapak Ibu tertarik ya menggunakan solusi ini tentunya akan perlu pengajuan ya, perlu untuk mereview produknya atau juga bahkan perlu untuk POC. Itu kami sangat terbuka ya Bapak Ibu. Jadi nanti cukup mengirimkan email konfirmasi saja ke email kami di marketing@visimen.co.id. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan, bagaimana kalau aset saya tidak sampai 1.500? Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga kami tentunya akan berikan solusinya ya, ataupun nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Jika di luar dari event ini, mungkin Bapak atau Ibu tertarik untuk sesi one on one dengan kami untuk penjelasan lebih detailnya juga silakan diinfo saja ke tim kami ya. Nanti akan kami bantu arrange untuk meetingnya. Lalu mungkin juga ada yang bertanya, kalau saya mau coba dulu tidak 1 tahun, bagaimana kalau saya mau coba 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Kami juga terbuka untuk itu. Jadi semuanya discussable ya Bapak Ibu ya untuk promo ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Nanti jangan khawatir, boleh di-capture juga boleh. Tapi nanti semua materi hari ini termasuk promo ini akan kami share ya ke para peserta yang hadir hari ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Saya kembalikan ke Sela. Silakan Sela, thank you. Oke, sip. Thank you Pak Ade atas penawaran yang, sangat menarik ya, tentunya Iya, spesial juga. iya, Jadi buat Bapak Ibu mhm? tolong diingat tadi ya, hanya secangkir kopi. Ya, thank you Sela. Jadi buat Bapak Ibu ya semuanya yang memang tertarik ya dengan promo untuk Connect Secure ini dari PCMan tentunya bisa langsung, hubungin kita ya lewat email marketing@pcman.co.id gitu, jangan sampai kelewatan untuk promo kita. Baik, terima kasih Pak Ade sekali lagi atas informasinya, kemudian kita akan move ya ke sesi selanjutnya yaitu ada Q&A. Boleh kita lihat di sini Q&A-nya sudah cukup banyak ya, boleh aku bacain ya, Pak. Jadi, apa ya perbedaan antara Connect Secure, Firewall, dan XDR dalam hal fungsi dan cara kerjanya dalam sistem keamanan jaringan? Boleh Pak Hari atau Pak Poni dibantu jawab? Ya, Ya, oke. Pak Poni dulu mau jawab, Pak? Silakan, Pak. Pak Hari Pak, silakan Pak.
Oke, tadi ada pertanyaan apa sih perbedaannya gitu ya mengenai Connect Secure, Firewall, dan XDR gitu. Nah, kalau untuk yang Connect Secure ini kita bisa bilang adalah dia solusi untuk melakukan identify gitu ya. Tadi kan ada 4 tahap gitu ya untuk planning biar cyber security journey-nya sukses gitu ya. Nah, salah satunya kan ada gate packing. Nah, di gate packing itu kita harus mengetahui aset apa aja gitu ya, termasuk juga vulnerability apa aja yang ada di sistem Bapak Ibu. Kayak misalkan contohnya ada beberapa port di endpoint Bapak Ibu yang terbuka atau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang harus di-patching gitu ya, karena dia punya CVE score-nya cukup lumayan tinggi. Jadi kalau yang Connect Secure itu lebih ke tahap mengidentify atau melakukan aset gitu ya terhadap eee, endpoint atau inventory yang ada di, environment Bapak Ibu, gitu. Nah, kalau untuk yang firewall, itu lebih ke arah perlindungan terhadap koneksi eksternal dan internal di sebuah perusahaan, gitu. Kalau firewall ini kan lebih ke arah, suatu solusi yang mengamankan, konektivitas yang mau dari internal keluar jaringan dari internal, perusahaan Bapak Ibu, gitu. Nah, kalau yang XDR ini cukup booming juga gitu ya, yang saat di Indonesia gitu ya, semua orang pada nyari, "Oh, saya maunya XDR," gitu ya. Nah, kalau XDR ini singkatan dari Extend Detection and Response, itu adalah tingkatan lanjutan dari EDR, Endpoint Detect and Response, yang mana XDR ini memang difokuskan untuk melakukan integrasi, ingestion, atau enrichment gitu ya, terhadap data yang dideteksi oleh endpoint solution tersebut gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai endpoint protection gitu ya. Endpoint protection-nya itu menggunakan EDR gitu ya. Lalu dalam EDR ini Bapak mau melakukan enrichment atau koneksi log atau misalkan mau melakukan automation dan lain sebagainya ke third party solusi lainnya gitu ya. Itu bisa kita sebut namanya solusi XDR. Jadi Extended Detect and Response. Jadi nggak hanya di endpoint, tapi juga di sekeliling third party security solution-nya yang bisa dikolaborasikan atau bisa diintegrasikan dengan solusi endpoint tersebut gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Poni, Pak. Mikir Mas ini. Iya, baik. Ya, memakai analogi menambahkan saja, memakai analogi yang tadi sudah disebutkan Sela ya, ibaratnya bangunannya. Kalau saya boleh sedikit analogi, bahwa firewall ini ya adalah seperti kita bilang pagar dan pintu gerbangnya. Ya, pagar yang baik ya, pintu gerbang yang berfungsi dengan baik ya. Nah, itu adalah firewall kita. Kalau Connect Secure ini boleh saya istilahkan ini adalah inspektur bangunan. Ya, arsiteknya kita bilang ya bagian inspeksi untuk memastikan apakah pagarnya, apakah pintunya, itu termasuk bangunan gedungnya sendiri ya, keseluruhan komponen di dalam gedung itu apakah semuanya berfungsi dengan baik? Apakah ada celah keamanannya? Apakah ada yang bisa ditembus ya? Apakah ada hal-hal yang ya bisa dimanfaatkan ya oleh seorang pencuri ya untuk masuk ke dalam gedung kita gitu. Nah, itu inspektur bangunannya berjalannya secara berkala. Nah, kalau XDR ini kita bilang adalah sistem keamanan terintegrasi ya, satpam lah kita bilang. Satpam yang dilengkapi dengan CCTV saya bilang ya. CCTV dan satpam. Jadi CCTV-nya bisa mengamati berbagai kegiatan kalau ternyata ada pencuri yang masuk. Ya, jadi XDR ini berfungsi saat apa? Saat pencurinya masuk. Saat yang mau malingnya masuk gitu. Kalau Connect Secure itu tugasnya adalah memastikan nggak ada celah supaya mereka bisa masuk ya. Tapi kalau udah masuk itu XDR yang berfungsi ya, dan pencurinya masuk bisa ditangkap apa enggak dengan baik ya, balik-balik lagi. Kalau bisa mencegah ya, kalau bisa kan jangan sampai kejadian. Jadi Connect Secure itu lebih pada di bagian preventive and audit. Kalau XDR itu urusannya sama deteksi dan respon gitu. Maaf, analoginya mungkin kira-kira bisa membantu. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya Pak ya. Baik. Selanya kemana ya? Halo halo, Pak Boni. Oh, halo, Ya, halo. Ya, maaf ya. oke. Masuk Mungkin masuk Pak kita, Boni, oke. oke, baik. Kita lanjut lagi ya dengan Ya, pertanyaan boleh lain. kita Silakan. kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Thank you ya Pak Boni sama Pak Hari. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sumarlin ya. Untuk Pak Haryanto, dengan banyaknya model framework security, CIS,
NIST ISO 2701, framework apa yang bisa kita adaptasi secara best practice dan teknis. Kemudian pertimbangan apa saja untuk implementasi dari framework-framework tersebut. Karena tidak mungkin untuk menerapkan semua framework tersebut di dalam satu perusahaan. Mungkin untuk Pak Hari dulu ya. Boleh dijawab Pak Hari? Ya, ini pertanyaan yang bagus ini Pak Sumarlin kali ya. Ya, jadi untuk framework sendiri itu kita bisa memilih sih Pak, nggak semuanya harus diimplementasikan gitu ya, karena kalau semua diimplementasikan nanti akan sangat rumit gitu ya pada saat implementation-nya. Tetapi yang bisa kita pilih adalah untuk melakukan best practice gitu ya, cara administrasi dan teknisnya itu lebih mudah diadaptasi dengan menggunakan CIS control gitu. Yang tadi kan kita emang fokus di CIS control gitu ya, yang mana CIS control sendiri dia memiliki 18 control yang mana itu sudah mengakomodasi kebutuhan security solusi dalam sebuah perusahaan. Jadi ada yang dari inventory aset sampai ke tahap penetration testing dan security awareness buat usernya. Dan juga tentunya untuk framework tersebut itu gratis, jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu ya di ciscontrol.org. Nanti di situ ada tools yang bisa di-download dengan gratis, jadi sehingga Bapak Ibu mudah untuk melakukan checklist gitu ya, atau melihat kira-kira apakah possible nih gitu ya diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu gitu. Tetapi memang kalau ketika ada keterbatasan gitu ya untuk melakukan mapping gitu CIS controller tersebut, nanti kita bisa menggunakan tools dari Connect Secure yang mana toolsnya tersendiri ini bisa membantu Bapak Ibu melakukan scanning gitu ya. Kira-kira ketika di-inline-kan atau di-mapping-kan dengan CIS control itu apa saja list guard yang kurang di environment Bapak Ibu. Lalu ya tambahnya mungkin ini ada pertimbangan apa saja gitu ya untuk melakukan implementasi dari framework gitu ya. Ya tadi pertimbangannya itu sih Pak. Jadi pertimbangannya adalah lebih ke arah kita mesti tahu dulu gitu aset perusahaan apa aja, inventaris perusahaan apa aja gitu Pak. Ya, silakan. Suaranya masih ke-mute kayaknya, Bu Sela. Oh iya, sorry. Untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Poni. Connect Secure apakah memiliki fitur untuk script otomatis hardening operating system agar comply dengan framework yang dipakai gitu. Terima kasih. Oke, ya, baik ya. Jadi untuk Connect Secure ini ya memang begini, mungkin caranya begini. Cara kerjanya memang tidak membuatkan automatic script untuk kita bisa melakukan kita bilang hardening tadi ya. Karena prinsipnya ini sangat tergantung kepada kerentanan yang ada gitu ya. Kalau kita misalnya mau comply dengan kita bilang ya CIS lah, CIS lah ya ataupun compliance lainnya. Dan kemudian tergantung juga jenis kerentanan seperti saya bilang tadi ya. Itu bisa karena misalnya perlu ada patch tambahan misalnya. Maka ya itu remedinya adalah ya memang perlu upgrade patch-nya gitu ya. Kalau memang ada configuration, maka dia akan memberikan how to-nya ya. Dan kemudian kalau ternyata itu configuration itu sendiri bisa diterapkan based on ada yang menggunakan scripting, ada yang menggunakan misalnya kalau di Active Directory ya, ternyata memang ada policy-nya saja yang perlu disetting ya. Dari sisi group policy-nya yang perlu diubah gitu. Jadi memang kalau sudah ngomong security ini remedinya itu nggak bisa hanya script gitu ya. Jadi tetapi pada dasarnya bagiannya si Connect Secure ini boleh bilang cycle kerjanya adalah dia akan mendeteksi, memberikan laporan how to-nya, tetap perlu ada tim IT security yang take action dari how to remedy-nya. Kalau ternyata itu memang adalah menggunakan script, dia akan memberikan script-nya seperti apa. Tapi kalau memang itu adalah ya patch, tentunya dia perlu bekerja sama dengan proses kita bilang patching tools yang ada ya gitu. Jadi memang cara kerjanya seperti itu ya. Dan setelah kita remedy dalam waktu yang ditentukan, nanti si Connect Secure akan jalan lagi, dia akan melaporkan. Dia bisa memberikan laporan sekarang dengan yang previous supaya kita bisa membandingkan mana vulnerability yang sudah kita tutup, mana yang masih perlu dikerjakan ya secara
berkelanjutan. Ya, semoga menjawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Poni, Pak Hari. Untuk selanjutnya ada juga nih Pak pertanyaan dari Pak Kahfi dari Bang Eka ya. Apakah data aset dan hasil scan discovery disimpan secara terenkripsi end-to-end? Apakah pendekatan platform terhadap zero day vulnerabilities yang belum punya CVA resmi? Boleh dibantu Ya, jawab Pak Hari atau Pak Poni? oke, Pak thank Hari. you Bu Sela. Mungkin saya bantu jawab ya Pak Poni ya untuk pertanyaan dari Pak Kavi ini. Jadi untuk hasil gitu ya, hasil scanning atau data aset itu semuanya disimpan di Connect Secure ya Pak. Yang mana di Connect Secure sendiri memang sudah ada certified dari SOC 2 juga, jadi semuanya sudah terenkripsi gitu ya, lebih aman gitu ya Bapak Ibu menggunakan platform tersebut atau solusi tersebut gitu. Lalu kalau ditanya bagaimana sih pendekatan platform terhadap yang zero day vulnerability gitu ya, yang belum punya CVE resmi. Jadi memang kalau untuk yang Connect Secure ini, dia istilahnya hanya mengidentify CVE yang memang sudah ada di list CVE yang sudah terpublish gitu. Jadi memang ketika terjadinya adanya CVE yang nggak resmi gitu ya, atau misalkan belum keluar gitu ya. Nah dari Connect Secure sendiri ini dia belum bisa mendeteksi pasti, tetapi kita bisa memberikan parameter apa saja yang mau kita scanning. Jadi contohnya seperti ini, misalkan dari Pak Kavi gitu ya, misalkan Pak saya concern di port 80 atau port 45 gitu untuk port UDP, atau misalkan Bapak Ibu mau, misalkan Pak Kavi mau concern ada port untuk FTP gitu ya. Nah itu kita bisa set sebuah parameter sehingga kita bisa melakukan scanning dengan parameter yang sudah di set tadi untuk melihat atau untuk melakukan scanning di keseluruhan environment endpoint-nya Bapak Ibu atau di perangkat network atau di firewall tersebut. Jadi Bapak Kavi itu dapat melihat gitu ya, misalkan oh ternyata port FTP gitu ya di beberapa tempat ini terbuka nih gitu. Jadi ada custom policy yang bisa kita set untuk melakukan scanning vulnerability-nya. Semoga menjawab ya Pak Kavi. Baik, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Poni mungkin ada tambahan Pak? Cukup Atau sudah cukup? penjelasannya. Ya, Oke. dari Pak Hari. Thank you. Thank you. Untuk selanjutnya ada lagi nih Pak pertanyaan dari Bapak Endar pertama ya. Apakah Connect Secure ini dapat diimplementasikan pada perangkat on-premise atau hanya on cloud saja ya Pak? Bisa, ya. Jadi Connect Secure ini bisa diimplementasikan untuk on-premise aset kita. Jadi ini sebenarnya hanya Connect Secure servernya saja yang ada on cloud, tetapi target dari Connect Secure ini ya, dari seluruh perangkat yang ataupun software aplikasi ataupun sistem yang di-scan, yang dilakukan scanningnya, kita bisa lakukan untuk mengamankan perangkat-perangkat bukan hanya on cloud tapi juga on premise, karena memang ada agent yang bisa diinstal di server-server atau sistem-sistem yang hendak kita lindungi. Ya. Semoga Oke, menjawab ya Pak Endar ya. Silakan kalau Pak Hari mau tambahkan. boleh Pak Hari? Ya, tentunya Connect Secure ini juga bisa diimplementasikan di misalnya Bapak punya infrastruktur yang ada di public cloud, itu juga bisa dilakukan scanning di public cloud-nya tersebut gitu. Tapi di VM-nya ya gitu, virtual machine-nya aja atau di server Bapak Ibu gitu. Termasuk juga ketika nanti Bapak Ibu memiliki web aplikasi gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan scanning juga menggunakan Connect Secure. Jadi sehingga Bapak Ibu mengetahui apa saja vulnerability yang kemungkinan terjadi di web aplikasi Bapak Ibu. Ya, jadi bisa on premise dan bisa on cloud. Itu Pak Betul. Endar. Semoga menjawab ya Pak Endar. Thank you. Oke, thank you Pak Poni, Pak Hari. Untuk selanjutnya ada lagi. Ini cukup antusias ya pertanyaannya. Cukup banyak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wika Prasetyo ya. Apakah Connect Secure ini bisa mendeteksi jika sistem keamanan kita telah breach? Contoh, seandainya ada hacker yang menyerang kita, apakah ada dashboard tertentu yang akan view bahkan kita sedang coba di-attack pada SSL, VPN, atau yang lainnya? Oh ya, Connect Secure bagiannya seperti tadi Pak. Connect Secure bagian tugasnya adalah melakukan scanning dan tinggal preventif dan audit ya. Kalau sudah ada yang nyerang masuk, nah ini Pak Hari mungkin jawab Pak. Bukan Iya. bagian Connect Secure lagi sih, bagiannya Ya, si betul. Ilya dan Betul. teman-temannya. Ya, Silakan Pak Hari. betul Pak Poni.
Jadi kalau misalkan yang tadi diinfokan juga apa Poni, kali connected ini lebih karena ke identify atau prevention gitu ya. Lebih tepatnya sih identify gitu ya. Nanti ketika memang ada hacker yang menyerang dan lain sebagainya itu biasanya di-handle oleh tempatnya security solution lainnya. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki firewall gitu ya atau memiliki beberapa solusi security lainnya kayak EDR. Nah, itu biasanya dilihatnya di security solution tersebut gitu sih. Betul sekali. Mantap Pak Hari. Silakan Sela. Thank you Pak Hari, Pak Poni. Next nih, ada lagi pertanyaannya. Straightening yang cocok untuk aplikasi web dan mail server, tetapi hanya dipakai oleh tim internal, selain firewall dengan pendekatan budget ekonomis apa ya Pak? Oke, oh ini jawabannya bisa beragam nih. Mungkin jawab Pak Hari nanti bisa nambah ini. Kalau dari saya sih Pak. paling ekonomis adalah Pak, yaitu Pak dikerjain secara manual. Maksud saya begini. Ya kalau namanya ya identify ini ya kita bilang ya dengan menggunakan Connect Secure ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ade ya budgetnya memang ekonomis karena dia melakukan deteksi dan memberitahukan permasalahannya apa yang perlu dilakukan. Nah lalu kemudian dilakukan secara manual ya satu persatu Pak seluruh sistem yang ada gitu. Tapi kalau yang dilakukan dengan patching kan kita cukup patching aja yang ternyata perlu diremedi dengan menjalankan group policy kita jalankan. Kalau ternyata memang ada script yang perlu dieksekusi kita kerjakan skripnya dan kita patch gitu ya Pak ya. Dan ini kan sifatnya berkala ya Pak ya. Kita perlu lakukan secara periodik. Tapi ya saya kembalikan lagi Pak Hari. Pertanyaannya nih, ekonomisnya gimana gitu Pak Hari? Emang kalau masalah pendekatan budget ini ya emang banyak sih Pak, jawabannya bener ya. Dari yang ekonomis itu biasanya relatif sebenarnya Pak. Jadi kalau misalkan untuk strategy yang cocok dengan aplikasi dan mail server, itu sebenarnya kita pendekatannya dilihat lagi sih sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa. Karena kalau kita bilang, Pak ini aman kok Pak, cuman tim internal aja yang menggunakan gitu ya, tidak ada yang lain. Nah masalahnya tim internal ini kan kita nggak tahu ya mereka sudah connect kemana, sudah membawa apa dari luar gitu ya. Kayak contohnya kayak pas zaman COVID lah ya, kita lagi aktivitas di luar, pas pulang-pulang bawa virus ternyata gitu kan. Nah ini kita bisa diskusikan mungkin lebih lanjut kali ya. Jadi kita dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya gitu sih Pak. Iya. Perlu diagnosa dulu mungkin Pak Jis ya, Pak Jis atau Bu Jis maaf di sini. Jadi strengthening yang cocok ini ya kita perlu lihat kondisinya. Tapi ya sekarang seperti itu sih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Poni. Semoga menjawab ya untuk Pak atau Ibu Zis ini. Untuk selanjutnya mungkin kita buka satu sesi pertanyaan terakhir kali ya. Kalau misalnya kita buka diskusi interaktif, boleh raise hand aja ya. Nanti di-allow untuk mic-nya sama kameranya yang mungkin ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Atau sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Baik, kita tunggu ya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oh, ada lagi ini dari Pak Wika ya. Untuk lisensinya subscription atau gimana Pak? Dan jika kita tidak perpanjang lisensinya, apakah masih bisa digunakan Iya. untuk lisensinya ya? Ya, untuk license-nya sifatnya memang subscription ya. Jadi subscription-nya tahunan. Apakah sudah tersedia bulanan ya? Ya, Ade bisa bantu Ade? Apakah ada tersedia Boleh, juga bulanan gitu? boleh Harusnya sih Pak Ade. tahunan ya. Jadi subscribe setahun ya Pak ya. Dan selama setahun itu ya bisa digunakan. Nah, kalau sudah subscription-nya tidak diperpanjang, ya otomatis dashboard-nya nggak bisa dipakai lagi. Tapi tentunya semua laporan yang sudah ada dan sudah di-download, itulah yang berguna ya Pak ya untuk digunakan seterusnya. Kalau jika memang satu dan lain hal diputuskan untuk tahun kedua itu tidak diperpanjang. Karena yang paling valuable kan sebenarnya reportnya Pak. Silakan, Ade mungkin bisa bantu tambahin. Ya, terima kasih Pak Poni sudah dibantu jawab ya. Jadi benar ya jawaban Pak Poni. License-nya itu subscription base ya, yang juga sebenarnya kalau tadi seperti yang saya sampaikan waktu di promo tadi ya, itu bisa dibeli per bulan juga gitu. Jadi misalkan mau coba dulu ya atau mau
mau coba benar-benar melihat ya capability dari si Connexure, tapi masih ragu mau beli license yang per tahun tuh bisa dicoba per bulan. Jadi ini subscription base, bisa per month, bisa per tahun. Cuman tadi kebetulan promonya memang saya buat 1 tahun ya, agar bisa memudahkan Bapak Ibu untuk membuat reporting compliance ke stakeholder ya. Jadi bisa per quarter atau juga bisa per bulan dan bahkan bisa dalam 1 tahun. Ya, semoga menjawab ya Pak Wika. Terima Pak Ika. kasih. Thank you, Ya, Ade. thank you Pak. Thank you Pak Ade, thank you Pak Boni. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Pak Wika. Mungkin adakah lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih kami tunggu. Jika memang sudah cukup, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Baik, sepertinya sudah ya. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan yang memang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan tetap kirimkan di kolom chat karena setelah ini webinar selesai pun kita akan mengirimkan materi presentasi hari ini, kemudian ada juga recap Q&A-nya, kemudian untuk link recording hasil webinar kita pada hari ini. Jadi nggak apa-apa untuk tetap kirimkan pertanyaannya saja lewat kolom chat. Baik, untuk selanjutnya aku pengen ngucapin juga terima kasih ya buat jawaban dan insight yang luar biasa kepada Pak Hari, Pak Poni, dan Pak Ade juga untuk Terima pertanyaan-pertanyaan kasih. yang sudah ada. Thank you Pak Ade, Pak Poni, Pak Hari. Baik, aku izin lanjut untuk selanjutnya kita akan memohon ketersediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback form sebagai bagian dari evaluasi acara kita pada hari ini. Harapannya dengan mengisi form ini, Bapak Ibu sekalian akan menerima akses ke rekaman webinar, kemudian materi presentasi kita pada hari ini, serta rekap Q&A. Makanya kalau misalnya masih ada pertanyaan, diperkenankan untuk dapat mengirimkan di kolom chat. Nah, dan pastikan juga untuk data-datanya memang valid ya, agar ketika kita mengirimkan ini bisa langsung diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kita boleh lihat di layar ya untuk feedback formnya. Nanti aku kirimkan juga lewat via chat. Kami informasikan dengan mengisi feedback form Bapak Ibu sekalian akan berkesempatan untuk dapat mengikuti undian door prize kita setelah feedback form ini. Jadi mungkin aku berikan waktu ya sekitar 3 sampai 5 menit ke depan untuk dapat mengisi feedback form semuanya. Karena setelah ini kita akan ada door prize dan bagi Bapak Ibu yang beruntung yaitu 5 orang ya, 5 orang yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah utama kita pada hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi dan pastikan juga semua data dirinya benar agar ketika kami kirimkan link materi kita hari ini, link presentasinya, kemudian recordingnya, rekap Q&A-nya itu bisa terdeliver dengan tepat kepada Bapak Ibu semuanya gitu. Boleh silakan diakses lewat feedback formnya yang ada di layar dengan scan barcode atau lewat kolom chat linknya sudah kami kirimkan.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian mengisi feedback form pada hari ini, eee, sekali lagi aku mau coba informasikan pengumuman penting kita pada hari ini, yaitu acara Model Mood Indonesia 2025 is coming. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juli 2025 di Gedung UTCC Tangerang Selatan dengan tema Empowering Learning Through Innovation with AI, Data, and Gamification. Acara ini kita juga disponsori ya oleh PaxAge yang nantinya di dalam acara ini akan jadi ajang berkumpulnya para pendidik, akademisi, teknologi pendidikan, dan praktisi industri dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan dari internasional. Dan tentunya peserta ini akan mendapatkan akses ke dalam panel session, workshop session, kemudian akan mendapatkan buffet lunch gitu ya, akan mendapatkan juga coffee break-nya, kemudian akan mendapatkan Moodle Mood Souvenir, full akses ke materi via LMS, kemudian juga akan mendapatkan sertifikat resmi. Dan Bapak Ibu juga jangan worry, sekarang kita juga akan menyediakan shuttle bus gratisnya untuk titik penjemputannya dan pastinya juga akan mendapatkan networking langsung dengan komunitas Moodle se-Indonesia. Tapi tunggu dulu, ini dia kabar kita yang paling menariknya adalah ini adalah last call ticketing kita yang hanya berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2025. Nah, untuk promonya kita juga punya kode voucher flash sale 77. Jadi Bapak Ibu ketika membeli tiketnya bisa langsung input ya kodenya flash sale 77 spesial sampai dengan tanggal 11 Juli saja. Jadi nanti akan mendapatkan potongan vouchernya. Kemudian harga kita juga untuk di Lost Call ini all day pass-nya bisa dibanderol hanya dengan Rp400.000. Kemudian untuk one day pass-nya hanya bisa didapatkan dengan harga Rp300.000 atau mungkin grup tiketnya untuk 3 orang yang langsung all day pass itu bisa dibanderol dengan Rp1.000.000. Jadi jangan lupa untuk langsung amankan tiket Bapak Ibu sekalian melalui mood.pcman.co.id/tiket. Jangan lupa karena promo ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli ya untuk kode vouchernya, tapi untuk last call-nya masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli. Jadi langsung aja di-book tiketnya sekarang. Thank you. Baik, mungkin ini sudah pada mengisi feedback form-nya semua ya? Kita akan lanjut ke dalam sesi door prize kita kali ya. Kita lihat yang sudah mengisi feedback form-nya sudah terkumpul ada di 37 orang. Oke, masih bertambah. Masih bertambah ya, Bapak, Ibu semuanya sepertinya antusias sekali ya. Boleh-boleh, ayo isi feedback form-nya biar bisa mendapatkan akses webinar kita pada hari ini serta dapat berkesempatan untuk memenangkan door prize ya. Kita tutup kali sebentar lagi ya. Baik. Oke. Baik, Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Anda selama acara ini. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengumumkan door prize yang sangat spesial, yaitu bagi 5 orang yang beruntung akan mendapatkan free all day pass untuk Moodle Mood Indonesia 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juli 2025 di Gedung UTCC. Hadiah ini kita berikan sekali lagi kepada 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi boleh sambil dibantu ya sama tim kita juga untuk nanti sambil di-share screen nih, kita akan melakukan spin ya, yang masing-masing nanti pemenangnya akan mendapatkan tiket all day pass, yaitu 2 hari ini ya, untuk acara Moodle Mood 2025 kita. Nah, mungkin rules-nya nih yang aku kasih tahu juga ketika kita akan melakukan spin dari orang-orang yang sudah memang mengisi feedback form-nya, setelah spin ini kita putar, nama pemenang ini yang terpilih akan kita umumkan, namun jika nama yang terpilih tidak dapat dihubungi atau tidak hadir ya di dalam kolom chat, jadi aku akan absen dulu nih di dalam kolom chat pas siapa gitu ya. Terus nanti langsung absen di kolom chat hadir atau apa, selama 5 detik jika tidak ada konfirmasinya di dalam kolom chat, maka akan dianggap gugur dan kami akan melakukan spin ulang. Baik, seperti itu ya rules-nya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah ready? Kita lihat dulu. Hang on. Oh, udah ready nih ya. Hang on, jangan cepat-cepat, Mbak. Siap, Pak. Sudah ready semua ya.
Siap, sudah siap semuanya ya, sudah antusias. Kita tunggu nih ya, spin wheel-nya sudah masuk. Kita coba close ya feedback form kita nih. Total ada 43 orang. Gas, semangat ya Pak Irwan ya. Sambil kita tunggu sebentar. Oke, ready ya? Kita akan spin ya. Mungkin kita hitung mundur dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat ini siapa yang beruntung ya dari 5 orang akan mendapatkan tiket free all day pass. Ada Ibu Olivia. Ibu Olivia hadir. Selamat kepada Ibu Olivia. Kita hitung mundur ya sesuai dengan rules ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, hadir. Selamat siang Ibu. Baik, nanti kami akan menghubungi Ibu ya. Jadi untuk 5 orang pemenang yang mendapatkannya, nanti kita akan menghubungi pemenang-pemenang tersebut untuk dapat mengkonfirmasi. Terima kasih Ibu Olive. Oke, kita lanjut ke pemenang selanjutnya. Kita lihat siapa lagi yang beruntung. Baik, selamat kepada Bapak Rusnadi. Bapak Rusnadi, apakah ada? Hadir Bapak? Oke, hadir. Selamat Bapak. Nanti kami akan menghubungi untuk konfirmasinya ya Pak. Baik, kita lanjut untuk pemenang selanjutnya nih. Siapa lagi yang beruntung? Kita lihat. Siapa lagi bisa kita lihat pemenangnya? Bapak Muhammad Abdul Aziz. Halo, selamat siang Bapak. Apakah Bapak hadir? Bapak Abdul Aziz? Hadir. Terima kasih Bapak. Tadi sudah cukup aktif bertanya, terus dapat juga ya Pak door prize ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita lihat lagi siapa pemenangnya ya. Sama-sama Bapak. Moodle Mood ini juga kami disponsori oleh PaxH loh Pak. Jadi jangan lupa hadir ya. Nanti juga PaxH juga akan mengisi di dalam acara Model Mood gitu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang memang tertarik dengan tema kita bisa langsung beli tiketnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Firanti Jelia. Selamat pagi Ibu, apakah Ibu ada? Hadir, baik. Congratulations. Oke, ini udah ada berapa ya? Udah ada 4 ya? Oke, satu pemenang terakhir lagi ya. Kita lihat satu lagi. Siapa pemenangnya? Bapak Arif Purnama. Selamat Bapak Arif. Apakah Bapak Arif hadir? Hadir. Terima kasih banyak Bapak Arif. Congratulations. Oke, mungkin itu tadi ya pemenang-pemenang kita di dalam door prize untuk webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk para pemenang nanti kita akan menghubungi Bapak Ibu semuanya untuk instruksi lebih lanjutnya dan mengenai pengambilan hadiah untuk All Day Pass di Moodle Mood Indonesia 2025. Baik, untuk selanjutnya telah sampailah kita ya pada penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup acaranya, kami mohon ketersediaan Bapak Ibu ya untuk dapat menyalakan kameranya sejenak. Sebentar saya ubah dulu nih. Untuk kita dapat melakukan dokumentasi ya Bapak Ibu semuanya. Kita allow kamera dulu. Oke. Boleh semuanya pada on cam ya Bapak Ibu. Kita dokumentasi dulu nih. Boleh dibantu sama tim juga ya untuk melakukan dokumentasinya.
Baik, selamat pagi Pak Reza. Oke, kita tunggu nih biar pada on cam dulu semuanya ya. Oke, ini udah banyak nih ya. Selamat pagi Pak Irwan, selamat pagi Pak Ade, selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, Bu. kita udah bisa untuk ini ya dokumentasi ya, boleh dibantu untuk screenshot. Oke, semuanya kasih gaya terbaik ya, 3, 2, 1. Oke, kita ganti gaya ya, coba lagi ya. Ready? 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Untuk webinar kita yang berjudul Strengthening the Cyber Security Framework, terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya dari awal hingga akhir acara. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini. Ada dari PaxEdge, Bapak Hari yang telah membuka wawasan kita mengenai pentingnya Cyber Security Framework, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Poni dan Pak Ade, perwakilan dari VP of Technology PCMain dan produk spesialis dari PCMain yang telah menjelaskan juga atas penjelasan yang tentunya komprehensif ya mengenai solusi kita yaitu Connect Secure dan peran PCMain juga tentunya. Semoga sesi hari ini dapat memberikan inspirasi dan insight praktis yang dapat langsung diterapkan di dalam sistem keamanan digital organisasi semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada 5 orang peserta yang beruntung. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk kunjungi website kami di mood.pcman.co.id dan Instagram kami juga @pcmanid. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan semoga kita bisa bertemu langsung di Moodle Mood Indonesia 2025. Saya Cella, pamit undur diri. Selamat siang dan tetap semangat semuanya. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih semua Bapak Terima Ibu. kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih, Pak Hari, terima Pak kasih. Poni, Sela, thank you. Ya, makasih Pak Hari. Thank you Sela, Yo, Ade. yo. Thank you semua yang sudah hadir.